Halo semuanya, selamat datang di video digital konten kami. Di sini kami akan membahas bagaimana menjaga bumi dengan 3R. Dalam video kali ini, saya Fadil Firdaus ditemani dengan kedua teman saya, yaitu Chairul Hamdan dan Wibi Satria. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas bagaimana langkah sederhana untuk masa depan yang lebih baik. Oke, mari kita mulai. Oke. Melalui digital content ini, diharapkan audiens akan semakin menyadari betapa pentingnya lingkungan yang bersih akan sampah. Sebelum kita jelaskan apa itu 3R, mari kita lihat permasalahan dan beberapa statistik yang menggambarkan kondisi lingkungan kita saat ini. Nah, setiap orang di dunia rata-rata menghasilkan sekitar 0,74 kg sampah setiap harinya. Nah, bayangkan jika kita kalikan dengan populasi dunia, total sampah global bisa mencapai 2,01 miliar ton setiap tahun. Tentu saja itu angka yang sangat besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, University of Georgia mengatakan bahwa Indonesia adalah penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Namun saat ini, pada tahun 2024, menurut Direktur Sahabat Lingkungan, Satrijo Wiweko, dikutip dari rri.co.id, mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki urutan kelima penghasil sampah plastik terbesar di Indonesia. Oke, pencemaran plastik merupakan masalah besar yang kita hadapi. Di Indonesia sendiri, lebih dari setengah sampah di laut adalah plastik. Sekitar 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita dalam setahunnya. Plastik ini membutuhkan waktu hingga 400 tahun untuk terurai di alam, menyebabkan kerusakan besar pada ekosistem laut dan membahayakan kehidupan laut. Selain itu, konsumsi kita yang berlebihan juga berdampak signifikan pada lingkungan. Produksi plastik global telah meningkat dari 2 juta ton pada tahun 1950 menjadi lebih dari 300 juta ton saat ini. Oke. Selanjutnya, mari kita pahami apa itu 3R. Nah, 3R ini terdiri dari reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama, reduce. Nah, sesuai dengan namanya, reduce atau mengurangi berarti mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan limbah. Ini bisa dilakukan dengan cara sederhana seperti membawa tas belanja sendiri atau mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lalu yang kedua, reuse atau menggunakan kembali. Berarti menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan. Misalnya menggunakan botol minum yang bisa diisi ulang atau mendonasikan pakaian bekas yang masih layak pakai. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang. Berarti mendaur ulang barang-barang bekas menjadi produk baru. Contohnya adalah mendaur ulang kertas, plastik, logam, dan kaca. Oke, mari kita bahas lebih lanjut dari ketiga konsep tersebut. Oke, salah satu langkah pertama dalam konsep 3R adalah reduce atau mengurangi. Ini berarti kita mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan limbah. Caranya sederhana, cukup fokus pada pembelian barang yang benar-benar diperlukan dan pilih produk dengan kemasan minimal atau tanpa kemasan. Contoh praktis yang bisa kita lakukan setiap hari adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Misalnya, kita bisa membawa tas belanja sendiri. Ini membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang kita buang setiap harinya. Selain itu, hindari produk sekali pakai dengan memilih produk yang bisa digunakan berulang kali, seperti menggunakan alat makan dari stainless steel atau kaca, dan bukan plastik sekali pakai. Membeli produk dalam jumlah besar juga dapat membantu mengurangi kemasan yang tidak perlu. Manfaat dari mengurangi penggunaan barang-barang ini sangat besar. Pertama, kita bisa mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, yang berarti lebih sedikit sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Kedua, kita menghemat sumber daya alam dan energi yang digunakan untuk memproduksi barang baru. Dan yang tak kalah penting, kita juga membantu mengurangi polusi dan emisi gas rumah kaca dari proses produksi dan pembuangan limbah.
Next. Oke, langkah kedua dalam konsep 3R adalah reuse atau menggunakan kembali. Ini berarti kita menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai sehingga mengurangi kebutuhan untuk membeli barang baru dan mengurangi limbah yang dihasilkan. Contoh praktis yang bisa kita terapkan adalah menggunakan kembali botol dan wadah untuk keperluan penyimpanan. Ini tidak hanya mengurangi limbah plastik, tetapi juga menghemat biaya. Kita juga bisa mendonasikan pakaian bekas yang masih layak pakai kepada mereka yang membutuhkan. Selain membantu orang lain, kita juga membantu mengurangi sampah tekstil. Selain itu, membeli dan menjual barang-barang second hand adalah cara lain untuk daur ulang barang yang masih bagus. Kita juga bisa mengubah fungsi barang-barang lama, misalnya membuat pot tanaman dari kaleng bekas atau menggunakan kaos lama sebagai kain lap. Next. Oke, langkah ketiga dalam konsep 3R adalah recycle atau mendaur ulang. Mendaur ulang berarti mengolah kembali barang bekas menjadi produk baru yang bermanfaat. Proses ini melibatkan pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan material bekas sehingga bisa digunakan kembali. Contoh praktis dari daur ulang meliputi mendaur ulang kertas, plastik, logam, dan kaca, dan mengolah sampah organik tersebut menjadi pupuk kompos. Kita bisa memulainya dari rumah dengan memisahkan sampah rumah tangga menjadi sampah organik dan anorganik. Selain itu, kita juga bisa menggunakan tempat sampah terpisah untuk material yang dapat didaur ulang. Selanjutnya adalah manfaat, yaitu menerapkan konsep 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle, memberikan sejumlah manfaat yang besar bagi lingkungan dan keberlanjutan bumi. Nah, di sini saya menyebutkan poin-poinnya. Ada poin pertama itu, dengan kita reduce, kita dapat mengurangi sampah yang biasanya kita keluarkan setiap harinya. Kita bisa mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari sehingga tidak terjadi penumpukan di kemudian hari. Dan lama-kelamaan sampah ini akan berkurang dan sampai tidak ada sama sekali. Yang kedua adalah reuse. Dengan reuse ini kita dapat menggunakan barang kembali yang tadinya biasanya kita buang, kita dapat menggunakan kembali sehingga kita dapat memberikan kesempatan kedua pada barang-barang yang masih layak pakai tersebut. Dengan memanfaatkan kembali barang-barang tersebut, memberikan nilai tambah kepada barang-barang tersebut sehingga dapat digunakan kembali. Dan ketiga adalah dengan recycle atau mendaur ulang, kita dapat mengurangi juga limbah sampah yang berakhir di tempat pembuangan sampah dan juga dapat menambah nilai dari sampah tersebut. Contohnya kita mendaur ulang sampah plastik dijadikan tas plastik yang akhirnya menghasilkan nilai dari barang tersebut. Lalu dengan ketiga konsep tersebut yaitu reduce, reuse, dan recycle atau 3R diharapkan dapat membantu menghemat sumber daya alam dan energi yang dibutuhkan untuk memproduksi barang baru. Selain mengurangi kebutuhan akan produksi baru, mendaur ulang juga dapat membantu mengurangi polusi dan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari proses produksi. Next. Lalu kita berada ke kesimpulan. Kesimpulannya, dengan demikian kita menyadari bahwa konsep 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle ini bukanlah sekedar konsep atau hanya slogan semata, tetapi sebuah panggilan untuk bertindak. Melalui reduce, reuse, dan recycle ini, kita memiliki alat yang efektif untuk mengelola sampah dan menjaga kelestarian lingkungan. Mulailah dengan langkah-langkah kecil seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Contohnya saat kita berbelanja ke supermarket, kita membawa tas belanja atau tote bag sehingga kita tidak menggunakan kantong plastik yang akhirnya kita buang setelah nyampe di rumah ataupun tidak digunakan lagi, yang akhirnya menjadi penumpukan sampah. Lalu kita juga dapat menggunakan barang-barang kembali dari produk-produk rumah tangga. Contohnya saat kita membeli kaleng susu, kalengnya kita tidak buang dan
kita gunakan untuk tempat pensil ataupun buat tempat untuk menaruh barang-barang kecil kan bisa. Lalu dengan mendaur ulang juga kita dapat membuat sampah yang tadinya tidak berharga menjadi berharga dan bisa menghasilkan nilai, mau dari hitung mata uang ataupun nilai SPK, sehingga pengurangan sampah yang tadinya harus dibakar jadi hanya didaur ulang dan menjadi nilai baru. Dari langkah-langkah sederhana tersebut, kita memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan yang positif. Mari kita teruskan semangat ini dan menjadikannya sebagai gaya hidup kita. Bersama-sama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih hijau dan lebih indah bagi generasi mendatang. Jadi diharapkan dengan video kami tentang digital content ini, teman-teman sekalian bisa melakukan gaya hidup reduce, reuse, dan recycle ini untuk memberikan manfaat bagi bumi dan melestarikan bumi dan membuat masa depan yang lebih hijau dan indah bagi generasi mendatang. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.